Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STV Channel. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai pemodelan perangkat lunak. Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai model-model pengembangan perangkat lunak. Yang pertemuan sebelumnya adalah model waterfall. Kemudian untuk pertemuan yang sekarang, model yang akan kita bahas adalah model spiral. Bagaimana cara kerja dari model spiral? Model spiral itu merupakan salah satu model perangkat lunak yang sebenarnya ini adalah gabungan atau perulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari model waterfall. Jadi sebenarnya model spiral ini adalah gabungan daripada model prototyping dengan model waterfall. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambar mengenai model spiral. Jadi bentuknya seperti lingkaran, kemudian ada risiko analisis, ada planning, ada engineering, ada construction, kemudian ada customer evaluation. Nah, semakin banyak lingkaran ini atau semakin banyak spiral ini, maka semakin kompleks metode atau model yang akan kita gunakan, sehingga informasi yang disampaikan itu akan semakin baik. Nah, aktivitas di dalam model spiral ini, yang pertama itu ada komunikasi pemakai, ya, membangun komunikasi yang baik dengan pengguna sistem. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap-tahap sebelumnya, kita itu harus membangun komunikasi dulu terhadap pengguna kita terkait sistem apa yang akan kita buat. Kemudian setelah kita berkomunikasi dengan customer, langkah selanjutnya adalah perencanaan atau planning. Nah, di tahap ini kita menentukan tujuan, kemudian alternatif dan batasan. Kenapa perlu adanya batasan? Karena memang ketika kita sudah berbicara dengan customer, tentunya dalam membangun sebuah aplikasi akan muncul ide-ide inovasi baru yang kalau misalkan kita tidak batasi, tentunya ide-ide tersebut akan semakin berkembang jauh gitu ya. Contoh, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik ini awalnya atau tujuan awalnya itu adalah hanya untuk menampilkan informasi berita terkait daripada kegiatan-kegiatan akademik yang ada. Namun karena kita tidak batasi, maka tentu ketika proses itu berjalan akan muncul ide baru. Bagaimana kalau ditambahkan fitur ini? Bagaimana kalau ditambahkan fitur X? Bagaimana kalau ditambahkan fitur Y? Dan lain sebagainya. Padahal ketika di tujuan awal kita sudah menentukan bahwa sistem informasi akademik ini adalah hanya untuk menampilkan berita. Nah, makanya batasan perlu ada di tahapan yang perencanaan. Kemudian setelah direncanakan, kita analisis resikonya, ya. Kita identifikasi, kita cek apa saja nanti yang mungkin muncul permasalahan-permasalahan setelah kita merencanakan apa yang akan kita buat. Setelah itu barulah kita membuat. Nah, kita bangun aplikasinya, tapi masih dalam bentuk prototyping. Artinya masih dalam bentuk sketsa yang kira-kira tampilannya akan seperti itu. Kalau misalkan di tahap waterfall ini dapat dikatakan sebagai tahap desain. Jadi tahapan ini hanya untuk menampilkan kira-kira tampilan dari aplikasinya atau fungsi dari aplikasinya seperti yang akan dibuat. Nah, itu di tahap rekayasa. Jika dirasa pada tahap rekayasa ini sudah oke atau sudah sesuai dengan permintaan dari customer, maka lanjut ke tahap pembangunan dan realisasi. Nah, di sini kita buat aplikasinya yang sesuai dengan desain yang sudah dibuat, kemudian di testing berdasarkan temuan-temuan
bug atau kesalahan dari aplikasinya, kemudian diinstal dan digunakan. Nanti jika sudah digunakan atau sudah diinstal, maka nantinya tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini ada penilaian terhadap hasil atau aplikasi yang sudah dibuat. Jadi tahapan-tahapan di dalam mode spiral atau di dalam model spiral, yang pertama itu adalah komunikasi dengan pemakai atau customer, kemudian yang kedua adalah planning atau perencanaan, kemudian yang ketiga adalah analisis resiko, yang keempat adalah rekayasa, kemudian yang kelima adalah pembangunan dan realisasi, kemudian yang terakhir adalah evaluasi pemakai. Nah, model spiral merupakan gambaran. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa semakin besar iterasinya, maka menunjukkan makin lengkap versi perangkat lunak yang dibuat. Jadi semakin besar iterasi itu, lingkarannya semakin besar, maka tentunya semakin kompleks aplikasi yang akan dibuat. Ketika kita berbicara sistem akademik yang hanya menampilkan berita saja, tentu iterasinya akan lebih sedikit dibandingkan dengan sistem informasi akademik keseluruhan yang mencakup berita, sistem informasi nilai, kemudian juga sistem informasi manajemen pegawai dan siswa misalkan. Seperti itu ya. Kemudian kelemahan daripada model spiral ya. Kelemahan dari model spiral. Yang pertama itu sulit untuk meyakinkan pemakai ya, bahwa penggunaan pendekatan ini akan dikendalikan. Kemudian yang kedua memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan resiko. Kemudian yang ketiga belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Model ini kan masih tergolong baru untuk model pengembangan perangkat lunak, karena jelas ketika kita berbicara pengembangan perangkat lunak yang terpikir di pikiran kita tentu akan memikirkan model waterfall, karena memang itu model yang dulu atau yang pertama kali ada dalam hal pengembangan perangkat lunak. Di model spiral ini adalah model gabungan antara waterfall dengan prototype, sehingga tentunya kita masih meraba-raba atau kita masih mencari bukti bahwa metode ini dianggap efisien dan efektif. Kemudian keuntungan daripada model spiral yang pertama itu adalah resiko sangat diperhitungkan di dalam model spiral, sehingga tentunya tidak akan lagi terjadinya bolak-balik tahapan ya. Sama halnya ketika di waterfall, ketika kita menggunakan waterfall, kita bisa kembali ke tahap sebelumnya jika tahap sebelumnya dirasa belum sesuai ya, atau di tahap selanjutnya itu ada kesalahan karena tahap sebelumnya yang ketidaksesuaian. Nah, di model spiral ini resiko-resiko seperti itu akan terhindari karena memang sudah diprediksi dan sudah dianalisis resiko tersebut. Kemudian yang kedua, model spiral merupakan pendekatan yang realistik untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, artinya ini dapat digunakan ketika kita membuat sistem yang berskala besar. Kemudian yang terakhir, pengguna dan pembangunan bisa memahami dengan baik perangkat lunak yang dibangun karena setiap kemajuan yang dicapai selama proses dapat dinikmati dengan baik ya. Nah, itu keuntungan daripada model spiral. Gambaran singkat mengenai model spiral, kita share, kita sharing, kita diskusi mengenai model ini. Siapa tahu ada masukan atau materi yang lebih detail daripada model spiral, kita diskusi ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video singkat ini bermanfaat mengenai macam-macam model pengembangan perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.